Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia diam dan tenang ala Jokowi dan Soekarno. Mari kita mulai. Ada kekuatan tersembunyi dalam diam dan ketenangan, terutama di dunia yang penuh dengan kebisingan. Di zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk didengar, berusaha keras untuk menyelesaikan pendapat mereka, terkadang bahkan tanpa berpikir matang terlebih dahulu. Namun ada dua tokoh besar Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo dan Presiden pertama Soekarno. Tanpa kita sadari mengajarkan kepada kita satu rahasia yang luar biasa, yaitu rahasia diam dan tenang. Kedua pemimpin ini meskipun memiliki gaya yang berbeda dalam banyak hal, menguasai ilmu diam dan tenang dengan cara yang unik. Ketenangan mereka bukan berarti tidak peduli atau tidak keberdayaan, melainkan strategi yang cerdas dan penuh makna. Kedua menunjukkan bahwa dalam diam, ada ruang untuk berpikir, merenung, dan menyusun langkah yang lebih tepat. Pernahkah kamu lihat bagaimana Jokowi tetap tenang saat menghadapi berbagai kritik? Atau bagaimana dengan Soekarno meskipun penuh semangat berpidato, tahu kapan harus diam dan mendengarkan? Keduanya mengajarkan bahwa diam bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang sejati. Apakah kamu siap ingin tahu rahasia ilmu ini dan menerapkannya dalam hidupmu? Oke, mari kita mulai. Di era modern yang serba cepat, banyak dari kita merasa perlu untuk selalu aktif berbicara dan menunjukkan sikap. Namun apakah kamu pernah merasa bahwa terlalu banyak bicara justru membuatmu kehilangan arah, kawan? Mungkin kamu merasa perlu menanggapi setiap isu, berkomentar di setiap kesempatan, atau bahkan terburu-buru mengambil keputusan tanpa merenung terlebih dahulu. Akibatnya kamu sering menghadapi konflik, kebingungan, atau bahkan salah paham. Disinilah rahasia diam dan tenang berperan. Saat kita belajar untuk diam dan tenang, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk berpikir jernih. Ketenangan memungkinkan kita melihat gambaran yang lebih besar dan dia memberikan kita waktu untuk mendengar dengan lebih seksama sebelum bertindak. Jokowi dan Soekarno memahami betul hal ini. Misalnya, Jokowi dikenal dengan gaya komunikasinya yang sederhana namun penuh makna. Ketika ia menghadapi tekanan politik atau kritik tajam, dia sering kali memahami untuk tetap tenang dan diam sejenak dan membiarkan situasi mereda sebelum memberikan tanggapan. Sementara itu Soekarno yang dikenal sebagai orang yang terulung juga paham kapan harus menahan diri dan mendengarkan. Kedua pemimpin ini menunjukkan bahwa tidak setiap situasi membutuhkan respon langsung. Dengan ketenangan bisa menunjukkan senjata yang ampuh dalam menghadapi masalah. Kita membutuhkan ilmu ini di tengah hiruk pikuk dunia yang penuh dengan tuntutan dan gangguan. Kita perlu belajar kapan harus. Bayangkan apa yang terjadi ketika kamu mulai menguasai ilmu ketenangan dan diam ini. Ketika kamu memilih untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap setiap kritik atau masalah, kamu mulai memiliki kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terbawa arus oleh tekanan dari luar, tetapi justru bisa merespon dengan penuh kebijaksanaan. Ketika kamu menghadapi situasi sulit, alih-alih berbicara terburu-buru atau bereaksi tanpa berpikir, kamu memilih untuk diam sejenak. Dalam diam itu kamu memberi waktu untuk merenung, untuk memikirkan langkah terbaik. Dengan begitu keputusan yang kamu ambil bukan hanya lebih tepat, tetapi juga lebih matang dan strategis. Sama seperti Jokowi yang tetap tenang saat menghadapi kritik, atau Soekarno yang tahu kapan harus mendengarkan sebelum berbicara. Kamu mulai merasakan betapa kuatnya pengaruh ketenangan dan diam dalam kehidupanmu, kawan. Hubunganmu dengan orang lain pun akan semakin harmonis, karena kamu tidak lagi terburu-buru menyampaikan pendapat tanpa mendengarkan mereka terlebih dahulu. Kamu belajar bahwa dia bisa menjadi alat untuk mendapatkan perspektif baru, dan ketenangan adalah kunci untuk menjaga keseimbangan batin. Bayangkan dirimu dalam situasi penuh tekanan, misalnya ketika kamu dikritik atau ketika ada konflik di lingkungan kerjamu. Alih-alih bereaksi secara emosional, kamu memilih untuk diam dan tetap tenang. Kamu mengambil waktu sejenak untuk merenung, berpikir dan mengamati situasi secara lebih mendalam. Dalam diammu, kamu melihat hal-hal yang mungkin terlewatkan jika kamu langsung bereaksi. Kamu memahami sudut pandang orang lain dan kamu menemukan cara yang lebih bijak untuk merespon situasi tersebut. Dengan tenang, kamu memberikan tanggapan yang tepat tanpa harus terbawa emosi atau terburu-buru. Lihat bagaimana cara ini membawa perubahan dalam hidupmu.
Orang-orang mulai menghargai pendapatmu lebih dalam, karena setiap kata yang kamu ucapkan memiliki makna. Kamu tidak lagi harus merasa berkompetisi dalam hal berbicara, tetapi kamu memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan bijak. Sama seperti Jokowi yang seringkali diam dalam ketenangan sebelum akhirnya berbicara dengan tegas, atau Soekarno yang mampu mengendalikan energi retorikanya dengan tahu kapan harus diam. Kamu juga bisa merasakan kedamaian batin, tidak ada lagi dorongan untuk bereaksi secara impulsif. Karena kamu tahu bahwa diam adalah kekuatan yang sejati, bagaimana kamu bisa memulai mempraktikkan ilmu diam dan tenang ala Jokowi dan Soekarno dalam hidupmu? Ini adalah beberapa cara yang bisa kamu ambil. Satu, latihlah kesabaranmu ketika kamu merasa ingin bereaksi cepat dalam situasi. Cobalah untuk menahan diri, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan dirimu diam sejenak. Latihan kesabaran ini akan membantumu melihat situasi dengan lebih jelas. Dua, dengarkan lebih banyak. Salah satu kunci diam adalah kemampuan untuk mendengarkan. Dengarkan orang lain dengan penuh perhatian tanpa tergesa-gesa memikirkan jawabanmu. Ini akan membantumu memahami situasi dan membuatmu lebih bijaksana dalam merespon. Jangan biarkan emosimu mendikte tindakanmu. Ketika kamu merasa marah atau frustasi, diam sejenak, biarkan emosimu mereda sebelum mengambil langkah berikutnya. 4. Berpikir sebelum berbicara, seperti halnya Jokowi yang sering tenang dan tidak mudah terpancing oleh provokasi. Belajarlah untuk berpikir matang sebelum mengeluarkan kata-kata. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kata-katamu memiliki dampak yang positif. 5. Cari makna dengan ketenangan, kawan. Karena ketenangan bukan berarti pasif atau acuh. Sama seperti Soekarno yang penuh energi namun tahu kapan harus diam. Ketenangan adalah ruang di mana kamu bisa merenung dan memperbaiki langkahmu, kawan. Dengan mengikuti jejak Jokowi dan Soekarno, kamu bisa mulai menguasai ilmu diam dan tenang. Ketika dunia di sekitarmu menjadi kacau, kamu tetap bisa menemukan kedamaian dan keseimbangan dalam ketenanganmu, dan kamu tidak lagi harus merasa berkompetisi untuk didengar, karena kamu tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan waktu yang tepat untuk diam. Karena ilmu diam dan tenang bukan hanya strategi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, tetapi juga cara untuk memperkuat dirimu secara batin. Kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kata-kata atau tindakan yang terlihat, tetapi pada ketenangan yang tersembunyi di balik yang penuh makna. Terima kasih.